Anda kembali di CNBC Indonesia dalam webinar nasional hasil kerjasama CNBC Indonesia dengan Kementerian Koordinator Perekonomian yang bertajuk Jurus Kemenko Perekonomian Meningkatkan Bisnis dan Investasi Indonesia melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Kami informasikan kembali, kami juga telah membuka sesi tanya jawab dengan para pemirsa CNBC Indonesia yang ingin berpartisipasi dalam diskusi ini melalui direct message ke Instagram @CNBC Indonesia. Dan kami telah menerima sejumlah pertanyaan dan kami masih terhubung dengan 3 narasumber di sini. Ada Sekretaris Kemenko Bidang Perekonomian, Pak Susiwiono Mugiarso, Direktur Utama PT Sri Rejeki Isman Tbk, Bapak Iwan Setiawan Lukminto, dan Head of Research and Strategy JP Morgan ya untuk Indonesia, Pak Henry Wibowo. Oke, kita langsung ke pertanyaan yang sudah kami terima. Kita akan bacakan bersama ke Pak Susiwiono dulu. Sudah ditampilkan di layar saat ini dari @Novebri Rusma. Pak, mau ngapain untuk dorong daya beli tahun 2021? Bansos dan bantuan UKM dilanjutkan nggak di 2021? Pak Susi. Ya, terima kasih Mbak Alin tadi untuk pertanyaan pertama mengenai bagaimana mendorong daya beli. Seperti kita ketahui, pemerintah menyiapkan kebijakan di 2 sisi. Untuk sisi demand, saya kira kita mendorong daya beli di masyarakat. Nah, salah satunya kita tetap menggulirkan program bantuan sosial atau pelindungan sosial dan dukungan untuk UMKM. Memang akan ada sedikit penyesuaian besarannya. Kalau kita lihat di program perlindungan sosial ini, di tahun 2020 kemarin alokasi budgetnya adalah 203,9 triliun. Nah di 2021 kita rencanakan akan mulai kita kurangi ke 110,2 triliun. Pasti dengan beberapa penyesuaian di dalam alokasi per programnya. Demikian juga untuk yang dukungan UMKM, ini memang untuk beberapa program yang sudah jalan kemarin dan saya kira sangat efektif, mulai masalah subsidi bunga, kemudian dukungan pembiayaan, kemudian juga penjaminan dan sebagainya. Ini tetap akan kita lanjut di 2021. Jadi memang kalau dari total angka tadi dari 695 turun ke 372 karena seiring dengan sudah mulai kita recover pemulihan ekonomi dan juga mudah-mudahan dampak pandemi Covid sudah mulai kita kendalikan. Karena itu untuk pertanyaan tadi, Bansos dan UMKM tetap akan ada di 2021. Hanya alokasi dari 6 kelompok, 6 klaster itu akan kami sesuai yang ada di komposisi yang ada di APBN 2021 yang ada, antara klaster kesehatan, pelindungan sosial, kemudian UMKM, sektoral, pembiayaan korporasi, dan insentif usaha, 6-6-nya tetap ada, hanya memang besarannya akan kita sesuaikan. Khusus UMKM dan Bansos tetap ada, hanya alokasinya sedikit berkurang dari 2020, sejalan dengan beberapa program lain yang akan kita dorong, terutama dorongan untuk sektor real, industri, dan yang terkait dengan sektor usaha di kita. Kemudian tadi pertanyaannya, Bansos dan UMKM ini bagaimana dengan target pemerintah untuk mendorong daya beli? Seperti kita ketahui, memang berbagai program perlindungan sosial ini kan kita manfaatkan untuk mendorong daya beli masyarakat, yang pada akhirnya kita berharap dengan daya beli yang terjaga cukup tinggi, konsumsi juga tetap terjaga, sehingga pada akhirnya juga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi kita. Sehingga dengan beberapa pertimbangan itulah alokasi untuk Bansos dan UMKM di 2021 tetap ada dan juga cukup besar. Demikian Mbak Alin. Oke, terima kasih untuk jawaban dari Pak Susiwiono. Masih ada 1 pertanyaan lagi Pak untuk Pak Susi, kita akan tampilkan di layar. Ini pertanyaannya, tahun ini kan banyak yang di PHK. Kira-kira bakal banyak lowongan kerja nggak? Ini berarti terkait dengan peluang penciptaan lapangan kerja ya Pak. Seperti apa Pak Susi, silakan. Ya, terima kasih. Memang betul, jadi justru itulah Bapak Ibu sekalian, teman-teman semuanya yang mendengarkan acara ini, kami sejujurnya kenapa kami tetap ngotot betul mendorong secepat-cepatnya Undang-Undang Cipta Kerja. Kita tahu persis perekonomian kita, permasalahan yang sangat mendasar yang harus kita selesaikan adalah masalah ketenaga kerjaan. Angka-angka dari Sakernas BPS itu, mohon maaf kalau kita nggak hati-hati betul menyiapkan diri, saya kira teman-teman bolak-balik sudah membuat analisis,
jangan sampai bonus demografi kita yang di mana nanti komposisi penduduk usia produktif kita lebih tinggi dari non produktif, kalau tidak tersedia lapangan kerja nanti khawatirnya bukan menjadi bonus tapi akan menjadi bencana demografi. Nah, ini yang kita betul-betul pikirkan. Nah, sejalan dengan itu, kalau kita lihat angka-angka BPS kemarin di Sakernas Agustus 2020 yang dipublish di 5 November kemarin, itu kita lihat ya kita cukup ngeri dengan angka-angka itu kalau enggak kita bikin terobosan berbagai upaya untuk menyelesaikan itu. Contoh kita lihat pengangguran kita yang menjadi 9,77 juta itu naiknya 2,67 juta sendiri dibanding tahun lalu. Terus kalau lihat angka yang terdampak COVID itu sampai 29,12 juta. Belum kalau kita hitung-hitung pengangguran, setengah penganggur, bekerja paruh waktu, itu sudah 55, sekian juta sendiri. Nah, jadi angka-angka ini luar biasa. Karena itu, Bapak Ibu sekalian, teman-teman semuanya, kami betul-betul sangat ingin mendorong segera pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja. Paling tidak beberapa sinyal yang tadi disampaikan oleh Pak Iwan, Pak Henry, saya sangat yakin nanti kalau begitu ekonomi mulai tumbuh, usaha yang sudah ada juga akan berkembang, kemudian mulai ada pembukaan usaha baru, tidak hanya di sektor korporasi, tapi juga di masyarakat, wirausaha, mikro, kecil. Karena kan dengan Undang-Undang Cipta Kerja itu kan betul-betul kita lakukan terobosan semuanya. Begitu mudahnya masyarakat untuk mikro, kecil tidak perlu izin malah, cukup daftar saja online. Kemudian PT perseorangan ada dan sebagainya. Kami sangat yakin kalau ini konsisten kita jalankan bersama-sama, saya kira kami sangat menghormati kemarin dinamika pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja seperti itu. Kita sudah berdebat panjang. Nah, sekarang begitu undang-undang sudah disahkan, mari kita manfaatkan betul ini untuk mengatur masa depan kita semuanya. Terutama itu tadi terkait dengan dampaknya dari aspek tenaga kerjaan. Bayangkan kalau pengangguran sudah hampir 10 juta, angkatan kerja baru, kemudian yang setengah penganggur, paruh waktu. Ini benar-benar harus kita pikirkan. Penciptaan lapangan kerja memang tidak hanya mengandalkan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Tapi paling tidak kita akan awali dengan reform dan transformasi ekonomi tadi dari Undang-Undang Cipta Kerja ini, sehingga kita berharap dampak positifnya mulai dari menciptakan lapangan kerja baru, kalau nanti seiring dengan mulai investasi yang baru yang ada, terutama yang greenfield nanti, untuk yang brownfield pengembangan usaha juga akan membuka lapangan kerja baru, dan kita berharap sebenarnya menumbuhkan wirausaha baru dengan berbagai kemudahan mendirikan usaha tadi. Nah, itu kira-kira Mbak Alin, kalau kita rencanakan ke depan, sebenarnya pemerintah juga sudah punya hitung-hitungan angkanya. Begitu Undang-Undang Cipta Kerja ini kita dorong habis, kami sangat yakin masalah-masalah yang tadi kami sampaikan, paling tidak kita punya instrumen yang kita andalkan untuk menyelesaikan itu semuanya. Dan kalau komitmen ini kita dorong bersama-sama, saya sangat yakin tadi yang sampaikan di pengantar bahwa kita ingin membacak momentum ini dan mencuri start, mudah-mudahan kita bisa terutama di level regional maupun nanti di global, daya saing kita bisa dilihat betul oleh para investor. Demikian Mbak Alin. Ya, itu dia Pak ya, terobosan kemudahan berusaha untuk penciptaan lapangan kerja. Dan selanjutnya kita akan jawab pertanyaan yang masuk untuk Pak Iwan. Ini ada kami tampilkan di layar pertanyaannya ya, investasi Sritex ke depan ini akan lebih banyak dari sisi teknologi atau yang menyerap tenaga kerja? Ini masih terkait dengan tenaga kerja ya Pak Iwan, ada pertanyaan dari Dwi Ninta. Silahkan Pak Iwan dijawab. Jawaban saya adalah keduanya, karena di tekstil itu juga pengembangan teknologi itu juga luar biasa majunya. Sehingga seperti saat ini kita bisa bertahan di tekstil ini karena teknologi daripada Sritex ini lebih up to date. Dan itu kita juga terus mengembangkan di dalam perusahaan kita untuk mengembangkan teknologi-teknologi yang baru, di mana yang kita arahnya teknologi itu untuk sustainability sebenarnya, lebih sustain, tidak mengotori lingkungan, lebih bagus lagi, dan intinya adalah efisien di dalam pemakaian energi juga di situ. Yang berikutnya adalah untuk meng-hire orang lebih banyak, ya. Kita akan lebih meng-hire orang karena pekerjaan-pekerjaan seperti
menjahit atau garment itu masih belum bisa di-replace dengan semua oleh tenaga robotik ataupun yang lain. Dan kita utamanya adalah kita bagaimana mencari terobosan, juga kita menggait UKM-UMKM untuk mengambil bahan baku kita, sehingga kita menjadi bapak angkat di situ dan mempekerjakan UMKM ini lebih banyak lagi. Di situ upaya kami. Karena kalau kita bisa melihat UKM kita itu banyaknya trader. Nah ini yang kurang cocok untuk kita. Kita inginnya UMKM itu juga memproduksi, tetapi kami adalah anchor-nya. Jadi kita selalu bergandengan, kita memberi peluang-peluang di situ. Terima kasih. Oke Pak Iwan, terima kasih. Iya, sekarang saya ingin ke Pak Henry ini menindaklanjuti atau memfollow up tadi pertanyaan terkait soal potensi peningkatan daya beli untuk tahun 2021 seperti apa sih di mata Pak Henry? Karena ini yang menjadi harapan banyak pelaku industri ya, demand. Seperti apa Pak peluangnya untuk 2021? Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, harapannya dengan pertumbuhan ekonomi yang pulih kembali, kita expect di 2021 pertumbuhan PDB bisa tumbuh paling tidak 4% dibandingkan minus 2% di tahun ini. Jadi kita optimis bahwa daya beli masyarakat juga akan kembali ya. Karena kalau kita lihat harga komoditi juga sudah mulai rebound. Harga komoditi ini terutama batu bara dan CPO ini sangat memiliki impact yang besar terhadap daya beli masyarakat. Kenapa? Karena korelasinya ada. Kalau kita gambar chart ya, harga CPO dan harga batu bara terhadap daya beli masyarakat, itu korelasinya sangat positif. Kenapa? Karena terutama di daerah-daerah ya, jika harga batu baranya naik, jika harga sawitnya naik, itu biasanya penjualan motor, penjualan mobil di daerah-daerah tersebut juga ikut naik. Jadi dengan adanya rebound atau recovery di commodity prices, kita optimis juga bahwa ini bisa mendorong pemulihan daya beli masyarakat. Kalau kita ngelihat harga acuan batu bara Newcastle, itu 3 bulan lalu harganya $50 per ton. Sekarang harganya sudah $75 per ton. Ada banyak faktor ya. Kita lihat di China winter juga seasonality-nya. Biasanya kalau winter is coming, biasanya harga batu bara naik. Tapi ini juga dipicu oleh pembukaan kembali ekonomi setelah pandemi. Karena yang lockdown sudah selesai, konsumsi listrik, konsumsi energi juga naik, ya harga batu bara juga cenderung recover. Dan harga sawit juga sama. Itu jadi satu poin bahwa commodity prices bisa membantu untuk pemulihan kembali daya beli masyarakat. Poin kedua adalah rupiah. Jadi kalau kita melihat analisa dari at least capital market, perusahaan-perusahaan yang tercatat di bursa, itu korelasinya biasanya tuh kalau setiap 1% penguatan rupiah terhadap US dollar, itu bisa mendorong pertumbuhan net profit itu sekitar 0,7%. Jadi kalau rupiah itu menguat kira-kira 5% aja terhadap US dollar, itu at least pertumbuhan net profit bisa tumbuh 3,5%. Secara natural way ya, tanpa ada katalis tambahan lainnya. Jadi biasanya kalau seandainya ini rupiah cenderung menguat, kita memforecast sampai akhir tahun 2021, rupiah bisa tembus ke 13.500 per US dollar. Itu kita ekspektasi pertumbuhan profit dari korporasi itu akan tumbuh, dan juga impact-nya ya karyawan-karyawannya, daya beli masyarakat juga eventually bisa slowly recover ya. Jadi mungkin itu tambahan dari saya mengenai impact dari recovery commodity prices dan juga tren penguatan rupiah yang bisa mendorong pemulihan daya beli masyarakat. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Henry Wibowo. Diskusi ini akan kami lanjutkan kembali. Usai jeda tetaplah bersama kami di CNBC Indonesia.